Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan puasa pada kali ini. Tak lupa juga sholawat beserta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada bulan yang suci ini ada beberapa keutamaan. Nah, salah satunya adalah sedekah. Sedekah adalah pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan suci ini. Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah. Dan bulan Ramadan ini, amalan yang menjadi lebih dianjurkan lagi adalah sedekah. Seperti akhlak seorang mukmin yaitu dermawan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan bahwa memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan serta pemurah. Ketahuilah bahwa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Al-Baihaqi, disahihkan Al-Albani dalam Sahihul Jami 1744. Nah, dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelit dan bakhil adalah akhlak yang buruk dan bukanlah akhlak seorang mukmin yang sejati. Begitu juga sifat suka meminta-minta bukanlah ciri dari seorang mukmin. Bahkan sebaliknya, seorang mukmin itu adalah dengan banyak memberi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari nomor 1429 dan Muslim nomor 1033. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Maka sungguh mengherankan bagi orang-orang yang mengetahui dalil-dalil tersebut dan ia tidak terpanggil hatinya dan tergerak tangannya untuk banyak bersedekah. Nah, berikut adalah keutamaan bersedekah. Salah satunya adalah sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi nomor 614. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang dapat naungan di suatu hari, yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah pada hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1421. Yang ketiga, sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seseorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Yang keempat, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surat Al-Hadid ayat 18. Selanjutnya, yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang yang menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah,
kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3666 dan Muslim nomor 1027. Yang keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan bagi seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan kita dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 873. Nah, mungkin segitu saja kultum yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.